Nah, oke dong. Ini terusin saja ya. Biar enak kita bicara. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Bapati. Salam Jinsu dan salam pencak untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Bapati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, dulur-dulur. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi video kali ini kita to the point saja karena saya mau klarifikasi tentang video saya ini. Nah, nanti saya kasih judulnya di sini. Ini video saya kemarin yang saya tidak sebenarnya video saya itu durasinya sekitar 7 menit ya. Sekitar 7 menit dan saya tidak tahu kenapa banyak sekali komen yang salah arah begitu. Banyak sekali komen yang salah arah. Kenapa saya bilang salah arah? Karena mereka menilai bahwa saya itu melawan melawan pesulap merah lah begini. No, sebenarnya saya judul, kita mulai dari judul dulu ya, karena mungkin banyak sekali yang salah paham soal judulnya saja ya. Jadi judulnya di situ uh, judul di situ undang pesulap merah ke Padepokan IKSP Kerasakti, IKSPI. Nah, seperti itu. Nah, di situ ada tanda tanya dan juga tanda seru. Nah, di sini sebenarnya bukan berarti bahwa saya menantang untuk mengundang ke sana, karena ada beberapa saudara IKS juga yang komen katanya tidak usah bawa-bawa perguruan. Ya karena saya itu hanya sebagai apa ya? Saya hanya sebagai pesulap merah itu saya hanya sebagai ini saja untuk karena saya itu memberikan jawaban kepada salah satu komentar ya. Komentarnya kemarin memang saya lupa saat saya berbicara, komentarnya seperti ini nih. Nah, ini komentarnya. Nah, komentar ini, nah disitulah saya menjelaskan bahwa kita tidak ada hubungan ya, kita tidak ada masalah dengan pesulap merah dan sebagainya, kita tidak ada masalah. Nah, terus kebanyakan di video itu saya berpesan kepada saudara-saudara yang mungkin sering atraksi karena kita kemarin-kemarin itu kan uh, sudah ada yang membongkar misalnya kayak bambu gila, ada banyak yang bahas, terus seperti teknik pemecahan itu kan banyak yang bahas. Nah, jadi di video itu saya lebih banyak sarankan kepada saudara-saudara bahwa apa yang kita sering atraksikan adalah uh, apa yang kita sudah belajar, teknik yang kita, misalnya pemecahan contohnya. Pemecahan itu kalau menurut saya pribadi itu bukan masuknya ke trik, tapi dia ke teknik, karena kita melatih bagaimana cara memecahkan benda keras dengan fisik seperti apa, persiapan fisiknya seperti apa, mungkin dengan push up ataupun tiap hari, dengan intinya ada latihan khusus teknik untuk kita bisa sampai ke titik itu, bisa memecahkan sesuatu, bisa mematahkan besi dragon misalnya. Dan saya memperingatin bukan berarti ketika kamu sudah bisa melakukan atraksi ini bahwa kamu hebat terus kamu dengan itu cari cuan ya, dengan tanda kutip bahwa kamu akan mencari uang dari hal tersebut dengan atraksi tersebut. Karena kita atraksi itu sebagai hiburan untuk mencari massa supaya orang tertarik dengan bela diri kita, bahwa selain kita belajar bela diri, kita juga belajar dengan hal-hal teknik-teknik seperti itu, teknik menghancurkan benda-benda keras, intinya teknik-teknik atraksi yang kita tampilkan. Nah, di situ ketika kita sudah menampilkan hal-hal di situ, saya memperingatkan supaya kita jangan sombong hal itu ya. Jadi kita sebagai pendekar bahwa itu kita hanya untuk show, untuk menghibur masyarakat yang ada, yang menonton kita, yang tamu undangan yang kita mungkin kita undang ke acara ulang tahun IKSPI contohnya, atau ulang tahun pencak silat apa kita isi acara. Itu sebagai hal bahwa kita itu tidak apa-apanya, kita tidak ada apa-apanya. Bukan berarti ketika kita sudah melakukan itu terus kita dipuji dan kita makin tinggi ya. Karena ketika kita belajar di dunia silat itu, kita banyak sekali kita belajar tentang filosofi kehidupan, misalnya seperti apa, di atas langit masih ada langit ya. Ketika kamu merasa diri kamu hebat, itu masih ada orang yang lebih hebat lagi, ada yang lebih hebat lagi di atas orang yang lebih hebat lagi. Terus ada kayak seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, seperti hal-hal, karena di silat itu kita banyak sekali punya filosofi uh, yang membuat kita menjadi seorang pendekar itu bagaimana menghargai pendekar yang lain, bagaimana menghargai masyarakat, bagaimana
Jadi kita tidak menunjukkan bahwa ketika saya sudah bela diri, jadi saya itu bisa melakukan hal apa saja karena saya sudah hebat. Tidak seperti itu maksudnya. Itu yang saya tekankan adalah di IKS Pikiran Sakti ya. Pencak silat yang lain saya belum tahu sistem kerohaniannya atau kebatinannya seperti apa, tapi di bela diri IKS itu lumayan di masyarakat itu tahu bahwa IKS itu bisa bantu mendoakan orang ketika yang minta tolong, bukan kita menawarkan diri. Nah, ketika kita menolong orang itu, kita tidak pernah minta yang namanya, oh bayarannya sekian, 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 sekian. Tidak ada, karena kita menolongnya itu kita serahkan kembali kepada Tuhan. Dia sembuh apa tidaknya, karena kita ketika kita melakukan pengobatan di GS Pikir Sakti itu, kita juga ada pengobatan secara medis ya. Jadi kita berdoa, terus ada juga pengobatan dengan medis. Itu berjalan dua sistem pengobatan ini berjalan seperti itu. Nah, ini kita supaya kita saling berbagi, supaya jangan sampai ada oknum dari saudara kita yang menggunakan salah menggunakan kerohanian ini kayak seperti itu. Tapi kok banyak yang salah paham, yang komennya mungkin karena dia nontonnya tidak sampai selesai ya. Jadi saya sarankan untuk saudara-saudara yang kemarin sudah nonton dan komennya sudah aneh-aneh keluar jalur, silakan nonton ulang dulu dan cermati dan ambil kesimpulan apa yang saya sampaikan seperti itu. Jangan langsung lihat judul saja langsung buka video terus langsung komen. Itu makanya saya kadang mau emosi pun tidak bisa, karena ya namanya dia belum nonton ya, kita mau penjelas, kita berdebat di komentar pun percuma karena tidak ada titik temunya. Kecuali dia nonton sampai selesai, mungkin ada beberapa kalimat yang dia tidak terima, bisa saja itu boleh-boleh saja. Tapi bukan berarti kamu langsung menjudge bahwa saya seperti ini. Ada juga yang minta duel atau apa segala macam. Saya jadinya kok lucu, emosi juga, tapi ya sudahlah, namanya ya seperti itu ya. Jadi saya hanya mengklarifikasi soal itu, saudara-saudara. Mungkin intinya adalah kita sama-sama mencerdaskan bangsa Indonesia ini supaya tidak salah ke jalur yang salah. Siapa yang tidak mau Indonesia, masyarakat Indonesia itu menjadi cerdas? Siapa yang tidak mau? Karena ini kan ketika masyarakat Indonesia menjadi cerdas semua dengan hal-hal seperti ini, kejadian-kejadian aneh seperti yang dilakukan oleh Bang Samsudin ini kan, itu menjadi lebih baik lagi netizen Indonesia, baik di media maupun langsung di tetangga atau yang langsung hidup dengan Bang Samsudin ini sendiri kan lebih tahu lagi seluk-beluknya seperti itu. Saya rasa itu hal yang memang harus kita dukung semua ya. Jadi saya mohon lagi untuk saudara-saudara yang salah paham, tolong ya, mungkin karena video saya itu ada beberapa kata yang menyinggung perasaan saudara-saudara ya, saya minta maaf karena memang saya memberitahukan dan saya memberikan pendapat saya di YouTube saya, supaya bahwa saya juga turut mendukung akan hal ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai video saya yang ini. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Terima kasih. Salam Jinsel.